Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 12, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai tekanan uap, ya, mengenai tekanan uap. Nah, di sini saya ada berikan dua gambar. Yang pertama gambar yang di sebelah kiri. Nah, ini adalah suatu proses penguapan. Ini ada zat cair yang berada dalam ruangan tertutup. Ingat adik-adik bahwa proses penguapan itu bukan hanya terjadi setelah mendidih. Jadi proses penguapan itu bisa terjadi pada suhu berapapun, ya, bahkan dalam ruang tertutup. Jadi di dalam ruang tertutup ini terjadi proses penguapan. Di awal terjadinya proses penguapan itu, nah, proses penguapan itu lebih cepat daripada pengembunan karena nanti zat cair yang menguap ini pada kondisi tertentu dia akan mengembun lagi ke bawah. Dia akan mengembun lagi. Nah, setelah dia menguap, dia nanti akan mengembun lagi. Nah, ini mengembun. Nah, di sini proses penguapan lebih cepat daripada proses pengembunan. Pada kondisi seperti ini, kita katakan ini proses yang terjadi tidak setimbang. Nah, tapi kalau ini kita biarkan terus-menerus terjadi, maka nanti pada suatu saat banyaknya proses penguapan dengan pengembunan itu sama cepatnya. Ya, kecepatan penguapan dengan pengembunan itu sama. Kenapa? Karena di atas zat cair ini udara itu sudah penuh dengan uap. Ya, di atas zat cair ini udara itu sudah penuh dengan uap. Nah, pada kondisi udara yang sudah jenuh dengan uap, maka proses penguapan dengan pengembunan itu sama cepatnya. Pada kondisi seperti ini, dikatakanlah dia berada dalam keadaan setimbang. Nah, dalam keadaan setimbang seperti ini, tekanan udara atau tekanan gas di atas zat cair yang berada dalam ruangan tertutup pada keadaan setimbang ini, itulah yang disebut dengan tekanan uap. Ya, jadi tekanan uap itu adalah tekanan gas di atas zat cairnya dalam ruang tertutup dan dalam keadaan setimbang. Itulah pengertian tekanan uap. Nah, kalau suatu zat cair dia mudah menguap, berarti tekanan uapnya besar. Kalau zat cair itu sulit menguap, maka tekanan uapnya kecil. Nah, faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya zat cair menguap itu salah satunya adalah ikatan antar molekul zat cair. Kalau ikatan antar molekul zat cair itu kuat, maka penguapan lebih sulit terjadi. Kita sebutlah tekanan uapnya nanti rendah. Ya, tapi kalau ikatan antar sesama molekul zat cair itu lemah, maka zat cair ini mudah meninggalkan teman-temannya. Sehingga dia mudah menguap. Maka dikatakanlah tekanan uap itu besar. Jadi ingat, salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan uap, saya katakan salah satu karena masih ada nanti faktor lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan uap suatu zat cair adalah kekuatan ikatan antar molekul zat cair. Semakin kuat ikatan antar molekul zat cair, maka semakin sulit menguap, berarti tekanan uapnya rendah. Kemudian semakin lemah ikatan antar molekul zat cair, maka zat cairnya mudah menguap sehingga tekanan uapnya jadi lebih besar. Nah, contoh air dengan bensin. Bensin itu lebih mudah menguap. Nah, kenapa? Karena ikatan antar molekul-molekul bensin itu lebih lemah dibanding dengan ikatan antar molekul-molekul air. Sehingga bensin lebih mudah menguap. Nah, faktor lain kita lihat ya. Nah, faktor lain. Nah, selain kekuatan ikatan antar molekul pelarut, nah ada faktor lain. Nah, ini sebagai contoh ini, kita bandingkan nanti kedua gambar ini. Nah, pada gambar yang pertama, di sini hanya ada partikel-partikel pelarut. Yang warna kuning ini partikel pelarut. Nah, berarti kita sebutlah dia pelarut murni.
penguapan terjadi, proses penguapan terjadi ya pada pelarut murni. Walaupun dia berada dalam ruang tertutup, penguapan itu tetap terjadi ya, penguapan tetap terjadi, bahkan lebih besar ya. Penguapan pelarut murni itu lebih cepat, sehingga dikatakanlah tekanan uap pelarut murni itu besar. Nah, dia tekanan uap pelarut murni itu besar. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ke dalam pelarut kita masukkan partikel-partikel terlarut? Nah, ini ada pelarut, nah, pelarut murni tadi. Kemudian kita masukkan partikel-partikel terlarut. Maka ini sudah disebut namanya apa? Kalau dia seperti ini disebut namanya larutan. Nah, karena sudah ada pelarut dan ada terlarut. Nah, apa pengaruhnya terhadap proses penguapan? Adanya partikel-partikel terlarut ini itu menghambat pelarut naik ke atas. Menghambat pelarut naik ke atas. Semakin banyak partikel-partikel terlarut, maka semakin terhambatlah proses penguapan. Nah, jadi penguapan yang terjadi itu sangat sedikit. Nah, sehingga dikatakanlah tekanan uap dari suatu larutan itu kecil. Nah, jadi adanya partikel terlarut itu menghambat proses penguapan. Jadi tadi yang pertama, faktor yang menghambat proses penguapan itu kekuatan antar molekul pelarut. Nah, faktor yang kedua, adanya partikel terlarut itu juga menghambat proses penguapan. Nah, sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa tekanan uap larutan ini akan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut. Nah, selisihnya itulah yang disebut dengan penurunan tekanan uap, yang nanti kita akan bahas pada video sifat koligatif khusus penurunan tekanan uap ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal. Ini contoh soalnya. Ini ada beberapa zat cair P, Q, R, S, T, lalu diketahui tekanan uap masing-masing. Pertanyaannya, gaya tarik-menarik antar molekul yang paling kuat terdapat pada zat cair mana? Nah, ingat tadi, gaya tarik-menarik antar molekul ini kalau kuat itu menyebabkan proses penguapan terhambat. Ya, kalau gaya tarik-menarik antar molekul kuat, maka proses penguapan akan terhambat. Akibatnya tekanan uapnya kecil. Nah, jadi makanya kalau kita mau cari mana gaya tarik-menarik antar molekul yang paling kuat, cari saja yang tekanan uapnya paling kecil. Maka jawabannya adalah zat cair P. Itu jawabannya ayam. Oke, baik adik-adik. Nah, ini tentang tentang tekanan uap suatu pelarut ataupun pengertian tekanan uap larutan ya. Nanti kita ketemu di video-video sifat koligatif larutan berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan tulis komentar adik-adik tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagi ke teman-temannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.